Hai, saya Denny Kurniadi. Pada video ini saya ingin share tentang satu topik yang buat saya ini buat cerminan saya juga, buat evaluasi saya dan ini membahas tentang kenapa berat untuk memulai sesuatu. Ya, Hah, kenapa berat untuk memulai sesuatu ya? So kita mulai aja. Kalau teman-teman lihat ya di sini itu blank putih gitu ya dan ya biasanya kita tuh mau mulai sesuatu apalagi sesuatu yang baru ya. Biasanya kita tuh ngeblank, belum ada gambaran sama sekali ya. Terus banyak ketakutan dan faktor-faktor lain. Nah, di sini saya mau sharing 5 hal yang membuat kita takut dan gimana solusinya agar kita memulai sesuatu ya apapun itu baik itu hal yang baru atau sesuatu yang udah pernah kita lakukan bisa kita mulai dengan lebih baik, lebih cepat, dan tentunya lebih bagus dari yang biasanya. Nah, ada 5 hal. Yang pertama adalah kenapa berat untuk memulai sesuatu karena belum ada pengalaman. Ya, jadi itu biasanya yang dasar banget, yang basic banget, yang kenapa sih kita berat untuk memulai sesuatu? Ya karena gue belum ada pengalaman, jadinya gue takut gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan hal yang kedua gitu. Bisa aja karena nggak biasa gitu. Jadi udah pernah sih ada pengalaman gitu, cuman nggak biasa sehingga jadinya berat untuk memulai sesuatu itu. Jadinya takut gitu. Tahu yang ketiga karena ada prioritas lain ya. Ada yang lebih penting mungkin gitu ya atau ada itu belum jadi hal yang krusial sehingga kita berat untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya atau memulai sesuatu yang udah pernah kita lakuin tapi kita mau mulai lagi rasanya berat gitu ya karena ada prioritas lain atau belum merasakan hasil yang maksimal ya jadi kita udah ngelakuin itu terus tapi kok masih berat ya untuk mulai lagi berat lagi dan biasanya karena aduh kayaknya kok hasilnya gini-gini aja ya sehingga kita rasanya berat gitu untuk memulai lagi gitu. Dan yang terakhir yang paling banyak juga orang ngerasain kenapa berat untuk memulai sesuatu itu adalah karena pernah gagal ya. Dan ini hal yang lumrah banget. So kita akan bahas satu persatu alasan kenapa berat untuk memulai sesuatu serta solusinya. Nah, yang pertama, belum ada pengalaman ya. Kalau belum ada pengalaman, ya paling simpel ya mulai aja dulu gitu. Jadi nggak usah nunggu sempurna ya. Dan paling enak juga kita bisa cari referensi ya orang yang udah punya pengalaman. Nah, belum ada pengalaman. Jadi saya masih ingat kurang lebih tahun 2010 ya awal saya mulai bisnis di online ya saya nggak ada pengalaman sama sekali di bisnis online gitu. Saya nggak ngerti jualannya di mana, terus pakai apa, gimana mulainya dan lain-lain. Takut-takut gitu. Apalagi yang saya paling takutin adalah saya udah beli barangnya duluan terus takutnya nggak laku gitu ya. Jadi dak dikduknya tuh banyak banget gitu dan kenapa jadi berat untuk memulai sesuatu itu saya mau mulai nih untuk jualan nih nyari duit gitu ya terus jadi berat ya karena nggak ada pengalaman dan apa akhirnya saya memutuskan ya mulai aja dulu gitu so kalau teman-teman berat untuk mulai sesuatu ya baik itu hal yang baru ataupun yang teman-teman mau melakukan lagi karena udah lama nggak ngelakuin dan alasannya adalah karena belum ada pengalaman ya sorry ini untuk hal yang baru ya belum ada pengalaman ya mulai aja dulu jadi gak usah nunggu sempurna karena biasanya orang yang baru mau mulai sesuatu gitu ya terus takut ya dia biasanya mikir duh kan harus nyiapin ini nyiapin itu nyiapin ini nyiapin itu gitu sehingga rasa-rasanya jadinya nggak jalan-jalan gitu bahkan nggak mulai-mulai gitu makanya jadinya berat so mulai aja dulu nggak usah nunggu sempurna gitu ya terus bisa cari referensi ya ini saya paling senang banget dan ini biasanya ini jadi kata kunci yang sebenarnya apapun masalahnya apalagi sesuatu hal yang belum pernah kita lakuin paling gampang adalah cari referensi cari orang yang udah sukses ya kalau kata Anthony Robin gitu ya cara paling termudah untuk sukses adalah cari orang yang udah pernah sukses di jalur atau sesuatu yang kita inginkan lalu belajar dari dia ikutin apa yang dia lakukan sama persis gitu jadi kemungkinan besar ya kita untuk suksesnya atau berhasilnya itu besar banget karena kita nyontek gitu ya kayak gitu jadi kalau belum ada pengalaman ya mulai ya cari referensi gitu nah yang kedua tidak biasa nah mungkin kita nah ini saya buat video ini sekalian buat buat saya evaluasi diri juga gitu nah
saya pingin aktif YouTube gitu ya. Padahal saya lumayan lah buat saya nih sekarang nih ya udah ada 3.000 subscriber. Padahal saya ogah-ogahan ngupload 1 bulan sekali juga udah bagus gitu ya. Sebulan sekali ya. Bahkan saya berapa bulan waktu itu nggak ngupload gitu. Tapi subscriber ada aja nambah dari video-video lama. Nah, kenapa saya berat gitu ya untuk memulai sesuatu di sini sesuatu yang baru ya itu karena saya nggak biasa gitu ya, saya nggak biasa untuk bikin video setiap hari, saya nggak biasa untuk nulis skrip setiap hari gitu, mikir setiap hari untuk kayak mau ngomong apa gitu. Dan alhasil ya paling simpel ya biasain aja dulu, paksa aja dulu. Dan itu hal yang wajar banget gitu karena kita nggak biasa, dan kalau mau biasa ya dipaksa dulu. Males iya gitu ya, capek iya, mungkin nggak ada waktu, mungkin misalkan banyak banget alasannya. So buat teman-teman yang ngerasa berat untuk memulai sesuatu yang udah pernah dilakuin ya, so mungkin kalau alasannya adalah tidak biasa, ya biasakan. Itu jawabannya gitu. Jadi biasakan dengan cara dipaksa dan paksa. Udah itu kayak sekarang nih saya nih. Ya seadanya aja dulu gitu. Mungkin kalau dari segi desain PPT-nya gitu biasa aja gitu ya. Jadi saya pakai rumus awal gini. Jadi saya mulai aja dulu gitu ya. Terus saya pakai bentuk video kayak gini gitu ya. Ya buat saya ini yang penting saya udah jalan, saya udah melakukan sehingga saya akan membiasakan diri saya, dan yang tadinya tidak biasa jadi biasa. Nah, yang ketiga ada prioritas lain. Nah, ini juga yang sering jadi alasan kenapa orang berat untuk memulai sesuatu ya. Karena dia masih punya pilihan yang lain gitu. Jadinya dia untuk sesuatu yang dia mau lakukan itu nanti aja deh karena gue punya hal yang lain, ada prioritas lain gitu. Nah, kalau saya sih kayak sekarang nih, saya kenapa sih saya mutusin untuk konsisten buat video gitu ya. Karena saya merasa ini saya tanya nih gitu, apakah sesuatu yang mau dilakukan ini worth it nih buat gua gitu ya, buat saya gitu. Jadi worth it gak sih kalau gua tiap hari ngomong, bikin video, ngedukasi orang, sharing gitu ya tentang pengalaman hidup, pengalaman bisnis gitu. Dan setelah saya merenung gitu ya, iya ya, saya jadinya ngomongin ada prioritas lain ini, saya jadinya nyambungin dengan prioritas hidup lo apa sih gitu. Dan salah satu prioritas hidup saya adalah saya melakukan apa yang saya suka. Dan apa yang saya suka adalah bicara gitu, presentasi. Dan akhirnya iya ya ini worth it kok kalau gue jalanin. Bahkan ya ini to the point aja, ini bisa jadi duit bahkan kalau gue benar-benar serius. Dan ya pasti jadilah kalau sesuatu yang diseriusin. Toh saya juga bisnis selama 10 tahun di online jadi kok. Apalagi ini sesuatu hal yang insya Allah jadi manfaat gitu ya, asal topiknya bermanfaat ya, nggak yang cuman asal ngomong nggak jelas alur pembicaraannya gitu. So kalau teman-teman ngerasa berat untuk mulai sesuatu karena ada prioritas lain, dia tanya lagi gitu, apakah suatu hal yang teman-teman mau lakuin itu sebenarnya worth it untuk dijalanin gitu. Oke, yang keempat ya dari yang kelima adalah belum merasakan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, misalkan saya mau jadi YouTuber nih gitu, terus belum merasakan hasil yang maksimal, berarti saya tandanya udah pernah dapetin hasil dong. Jawabannya iya gitu, dan hasilnya adalah saya dapetin uang berapa $100 lah, kurang lebih mungkin 1,1 setengah juta mungkin ya, saya lupa, udah dipotong pajak ya. Pertama tuh dari YouTube tuh $100 pertama, dan saya udah ngerasain hasil gitu. Tapi saya tetap merasa berat atau susah untuk melakukannya lagi gitu. Jadi untuk dapetin $100 kedua dan lain, atau nanti saya naikin thresholdnya jadi $1.000 mungkin atau lebih gitu. Dan jadinya ini alasan yang menurut saya banyak orang yang udah ngelakuin satu hal tapi dia nggak lakuin lagi karena ini belum merasakan hasil yang maksimal. Jadi akhirnya dia nggak ngelakuin lagi gitu, karena dia ngerasa ya gitu aja hasilnya. Makanya tipsnya adalah ya datang ke yang udah ngerasain hasilnya gitu. Jadi misalkan datang ke YouTuber lain mungkin ya, atau kalau yang ini karena lagi corona nih takut gitu ya, lihat aja YouTube orang yang isinya, ketik aja gitu ya hasil yang didapetin dari YouTube gitu ya, cari yang dia nunjukin rekeningnya mungkin ya, tunjukin dia pas lagi narik atau apapun itu yang membuat kita lebih iya ya, wah gila ini hasilnya banyak gitu ya. Jadi
Bahkan kalau misalnya kita bisa, kita ikut nyicip hasilnya gitu. Misalkan kayak dia dari jadi YouTube, misalkan dia beli mobil ya, atau dia bisa pergi umroh gitu ya, atau sesuatu yang simpel lah. Misalkan dia bisa beli handphone baru misalkan, ya kita oh iya, coba pakai handphonenya. Misalkan dia beli yang iPhone terbaru misalkan, dan wah ternyata asik ya, dan ini dia dapetin free karena dia udah ngelakuin sesuatu yang kita nih berat melakukannya, tapi dia udah ngelakuin dan hasilnya maksimal, sehingga kita akhirnya mau melakukan itu gitu, karena wah ini emang worth it buat jalan kayak gitu. Nah, the last nih ya, dan yang kayaknya ini paling banyak juga orang ngerasain, kenapa nggak mau ngelakuin untuk sesuatu yang baru gitu, atau berat gitu ya, karena dia pernah gagal ya. Dan kalau ngerasain pernah gagal, ya jangankan Anda yang pemula, yang udah pro aja bisa gagal lagi gitu, yang udah jago banget gitu ya. Kalau kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga gitu. Jadi ya apalagi kita men yang masih pemula gitu, terus kita gagal, ya itu wajar banget gitu. Bahkan kata Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu secepat mungkin gitu, lagi muda gitu. Karena ya fail fast learn fast gitu, jadi bukan soal gagalnya, tapi ya cepet aja gagalnya gitu. Habis itu biar move on. Dan gagal itu wajar ya, yang penting ada pembelajaran yang diambil, terus ada koreksi yang bisa dilakukan. Ini dua hal ini penting banget, yaitu kalau saya di kantor, untuk semua tim ya, untuk semua anggota tim, kita ada namanya learning and corrective gitu. Jadi kalau kita habis gagal gitu ya, apa sih learning yang lo dapetin gitu? Ini kenapa ya gue gagal ya? Nah, apa aja learningnya? Misalkan, oh karena gue kurang teliti, oh karena gue lupa ngelakuin ini, oh A, B, C, D gitu. Nah itu learningnya. Nah kalau korektifnya adalah apa yang harus teman-teman lakukan dari yang learning yang teman-teman lakuin. Misalkan, oh karena saya lupa melakukan itu gitu. Ya udah, berarti korektifnya adalah saya harus buat reminder kayak gitu. Nah, jadi ada learning sama korektif ya. Jadi gagal itu wajar, yang penting ada pembelajaran yang diambil dan ada koreksi yang bisa dilakukan. Jadi jangan cuma learning tapi lo nggak koreksi itu gitu. Jadi cuman oh iya gue lupa reminder, oh iya gue ketinggalan, oh iya bla bla bla, tapi nggak ada koreksinya, ya salah juga gitu. Nah, dan alasan orang mulai takut nih, apa ya, takut untuk memulai karena pernah gagal ini adalah, yang penting kita harus meyakinkan apakah memang yang mau kita lakuin ini adalah pilihan terbaik. Jadi dalam artian sebenarnya nyambung tentang prioritas tadi sih, masih relevan gitu. Karena orang gini, kalau dia udah pernah gagal pasti biasanya lebih takut ya. Contoh misalkan saya bangkrut tahun 2016, gagal nih di bisnis nih, utang ratusan juta gitu kan, bahkan masih ada yang harus saya bayar sampai sekarang nih, padahal udah 2010 gitu ya. Takut gitu. Bahkan saya udah mulai bisnis lagi sekarang, masuk tahun keempat, eh, masih ada gak saya untuk ngerasa takut gagal? Ya ada, dan itu hal yang menurut saya wajar banget gitu. Makanya eh, saya selalu, untuk kalau saya gagal atau saya mau mulai lagi sesuatu hal gitu ya, saya harus ngambil learningnya, saya harus ngambil korektifnya, learnnya apa, korektifnya apa, agar kita bisa evaluasi. Dan kalau kita sehingga kalau mau melakukan kesalahan, kita bisa dapat sinyal, oh gue udah pernah nih ngelakuin kesalahan ini nih, sehingga kita lebih tahu evaluasinya apa kalau misalnya terjadi lagi. Kalau misalkan belum, ya kita jadinya bisa lebih preventif karena kita udah ada pengalaman sebelumnya dan kita udah ngambil pembelajaran dari sana gitu teman-teman. So semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari video ini tentang kenapa sih kita takut untuk memulai sesuatu ya. Harusnya sebelum slide ini gue nambahin dulu slide recapnya gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Toh, nah ini kan akhirnya ada yang kurang, tapi ya nggak apa-apa. Toh gue bikin video ini juga masih belajar gitu ya. Semoga bisa lebih baik dan teman-teman bisa jadi saksi buat saya dan juga buat teman-teman. Saya bisa jadi saksi teman-teman ya. Teman-teman boleh komen gitu ya dengan dari video ini, atau nanti kita ketemu, atau kita nextnya kita follow-followan. Teman-teman bisa lebih yakin untuk memulai sesuatu hal, baik itu hal yang baru ataupun yang pernah dilakukan dan mau melakukan lagi, sehingga teman-teman bisa lebih semangat. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Saya Dani Kurniadi. Bisa follow saya di @danikurniadi di via Instagram, atau subscribe YouTube saya di Dani Kurniadi. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum.